Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Besar anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini, puji Tuhan, di tahun 2020, Tuhan boleh izinkan kita ada di rumah Tuhan untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang pada umumnya dirayakan oleh semua orang Kristen, anak-anak Tuhan. Namun pagi hari ini secara khusus jemaat eklesia, puji Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kita mau tinggikan, agungkan Tuhan pagi hari ini. Bentuk persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan, katakan besar setiamu Tuhan. Kita akan buka ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Sungguh besar setiamu, ku tinggikan Engkau. Haleluya. Yang kudus,
dengan kehidupan, dengan nafas hidup yang Kau beri. Segenap hidup kami mau persembahkan kepadamu. Bersyukur kami di hadapan Tuhan, bahwasanya kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat balas segala pengorbanan-Mu dan kasih-Mu dalam setiap kami. Oleh karena itu, ini mulut kami yang mau memuji Tuhan. Ini hati kami, hati yang mau memuliakan Tuhan. Segenap jiwa kami mau persembahkan untuk menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami pagi hari ini. Kuasai dan urapi kami semua dengan satu roh, yaitu roh yang sama, roh Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, mulai kami dari pelayan altar, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, sama-sama kami tinggal dalam urapan Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan, dengan sukacita masuk di hadirat Tuhan. Kami izinkan Roh-Mu berkuasa dan berkarya dalam ibadah kami. Kami mulaikan ibadah ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari sampaikan dulu haleluya 3 kali. Puji Tuhan, dengan sukacita kita mau katakan haleluya. Puji Tuhan, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Natal untuk kita semua. Selamat beribadah dan selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari walaupun pakai masker, kasih senyum kiri kananmu. Tetap kelihatan kok senyumnya ya, walaupun pakai masker. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita merayakan pagi hari ini. Dia lahir untukku, Dia lahir untukmu, dan Dia lahir untuk kita semua. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya.
Kita nyanyikan pujian ini seperti palungan. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami. Natal ini tidak berarti tanpa kasih-Mu di dalam kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih Kristus-Mu. Terima kasih Tuhan. Pujian ini serta merayakan Natal, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, karena hal ini telah dinubuatkan oleh para nabi, digenapi dalam perjanjian baru. Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Mesias, Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat umat manusia. Hari ini benar-benar Engkau lahir di dalam setiap hati kami. Terima kasih, dan biarlah ibadah Natal pada hari ini dapat melawat dan memberkati kami. Semua umat-umat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam ibadah Natal. Saatnya kami akan merenungkan serta mendengarkan berita Natal pada hari ini. Tuhan, berkatilah palungan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap benih firman yang hamba taburkan tidak lalu begitu saja, tetapi firman itu selalu mendapatkan tempat yang terindah, yang terbaik dalam hati kami. Urapilah hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakailah hamba dengan urapan Tuhan, sehingga hamba berkata-kata menurut ilham Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semuanya percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Secara pribadi dan keluarga, saya menyampaikan dan mengucapkan selamat hari Natal. Ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, ya, untuk kita bersama-sama dapat menikmati ibadah yang berbahagia. Puji Tuhan. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tetapi kalau hari ini saya dan saudara-saudara bisa berjumpa dalam ibadah prenatal, kita hanya bisa berkata puji Tuhan. Haleluya. Semua itu karena anugerah dan kasih daripada Tuhan. Mari segera kita akan masuk dalam renungan Natal pada hari ini. Kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal 2.
Lukas pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Sudah menemukan semuanya? Lukas pasal 2 ayat 6 dan ayat 7, bunyi firman Tuhan demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya. Saudara-saudara, dalam ibadah Natal pada hari ini saya akan berbicara tentang palungan. Ya, banyak orang yang tidak suka mengangkat hal ini, ya, tetapi saya berharap dan bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat berarti, ya, makna atau arti daripada palungan tersebut. Saudara-saudara, palungan ini terbuat dari, bisa saja dari kayu, ya, bisa saja juga dari logam. Dan palungan ini dibuat khusus untuk tempat wadah daripada hewan atau binatang. Jadi di zaman itu, ya, para gembala kalau mereka memberikan makanan kepada hewan, mereka harus menyiapkan wadah, dan wadah ini bernama palungan. Nah, saya mau membawa pemahaman kita pada hari ini, ya, yang sebenarnya palungan itu diuntukkan untuk apa? Penjelasan tadi, untuk hewan, kan? Di situ ada kotoran, di situ ada bakteri dan macam-macam. Tetapi hari ini, dan bukan hanya hari ini, 2000 lebih tahun yang lalu, Alkitab sudah menjelaskan dengan baik, dengan saksama, bahwa Yesus lahir bukan di rumah sakit. Yesus lahir bukan di penginapan atau di rumah. Tetapi Alkitab mengatakan di sini bahwa Yesus lahir di palungan yang semestinya tidak cocok. Ya, tidak cocok karena Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Nah, pertama-tama saya memberikan satu pemahaman bagi kita semua bahwa mengapa Yesus Kristus dalam rencana daripada Allah dilahirkan di palungan. Pertama-tama, saudara-saudaraku, palungan ini berbicara tentang kerelaan Allah. Jadi pertama-tama Allah rela, ya, Yesus datang dari sorga dan dia dilahirkan di palungan, supaya setiap kita yang membaca peristiwa ini dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil maknanya, bahwa sedangkan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, dia lahir benar-benar dalam kesederhanaan. Ya. Mengapa demikian? Karena Alkitab juga mengatakan terjadi penolakan. Alkitab katakan di rumah-rumah penginapan tidak ada lagi tempat. Maka Allah memilih dalam kerelaannya palungan sebagai tempat lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Jadi ada kerelaan. Jadi kalau Allah rela, ya, menurunkan Yesus dan lahir di tengah-tengah palungan. Nah, pertanyaan bagi kita terbesar pada hari, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau orang lain sudah menolak Yesus, nah hari ini saya berharap dalam renungan Natal, mari coba kita bersama-sama menyiapkan palungan hati kita. Jangan kita menolak.
Amin. Ya, mari kita siapkan bersama-sama palungan hati kita. Saya mau katakan kepada jemaat, apapun kondisi keadaan palunganmu pada hari ini, apapun ya, engkau mengalami kesusahan, kesulitan, macam-macam, tetapi saya berharap sebagai hamba Tuhan, hari ini benar-benar kita menyiapkan palungan itu. Untuk apa? Untuk benar-benar Yesus Kristus lahir di dalam setiap hati kita. Ya. Jadi saya dan saudara menyiapkan palungan untuk apa? Untuk supaya Yesus lahir dalam hidup kita, apapun keadaannya. Ya, sesulit pun, sesusah pun, dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, haleluya. Kalau Yesus dalam kerelaan Allah Bapa di surga benar-benar lahir di dalam hati kita, dalam palungan hidup kita, maka Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya, Tuhan akan buat segala sesuatu, dan kita bisa membaca dan melihat bagaimana rencana Allah yang besar, rencana Allah yang luar biasa bagi setiap umat manusia, dalam artian bahwa kita diarahkan oleh firman Tuhan untuk melihat bagaimana kesederhanaan daripada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lahir di palungan itu. Nah, saya dan saudara juga datang dalam kondisi yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi saya mau tegaskan sebagai hamba Tuhan, mari kita menyiapkan palungan hati kita untuk benar-benar Yesus lahir dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena kalau Yesus lahir di dalam palungan hati kita, saya katakan tadi, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Dia akan buat indah, saudara-saudaraku. Artinya lewat kerelaan Allah, maka segala jalan hidup manusia akan dibuatnya indah. Amen. Ya. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, bukankah dalam pendahuluan tadi? Ya, barangkali, ya, saya tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa kumpul, masih bisa Natalan atau tidak. Ya kan, kita tidak tahu. Ini adalah rencana daripada Tuhan. Tetapi kalau hari ini dan kita berbicara hari ini, haleluya, kalau Yesus benar-benar lahir di dalam palungan hati kita, kita berharap, saudara-saudaraku, dan kita berdoa supaya benar-benar perjalanan hidup kita ke depan nanti senantiasa dibaharui dan dibaharui oleh Tuhan. Garis besar yang kedua, saudara-saudaraku, makna daripada palungan yang kedua juga berbicara tentang hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Coba kita melihat yang pertama, berbicara tentang lahirnya Yesus di tengah-tengah palungan umat manusia. Dia akan membuat kita baru. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang berubah. Jadi kalau kita mau memaknai bahwa benar-benar Yesus lahir dalam palungan hati kita, harus ada perubahan hati. Amin, jemaat Tuhan. Ya, berubah dong hati kita. Gak seperti kemarin-kemarin. Ya, kita mau berkata, Tuhan, saya mau supaya benar-benar Engkau Yesus lahir dalam palungan hatiku. Nah, kalau Yesus lahir dalam palungan hati kita, kita bisa melihat ada perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam pola hidup kita. Perubahan apa itu? Coba kita melihat dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 2 bunyinya begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sama-sama katakan amin. Kerelaan Allah bagi Yesus Kristus sebagai putra yang tunggal, anak yang kudus,
lahir di tengah-tengah palungan, lahir dalam kesederhanaan, ya. Terjadi penolakan daripada orang-orang Yahudi. Nah, hari ini kita tidak boleh menolak kelahiran daripada Yesus di dalam palungan hidup kita. Mengapa demikian? Karena yang pertama, saya sudah katakan tadi, bahwa ternyata kelahiran Yesus Kristus dalam palungan hati kita mau supaya kita ada apa tadi? Ada perubahan. Dan Alkitab mengatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Ya, ayat ini kan sudah sering-sering kita baca. Ayat ini sudah sering-sering kita nikmati. Tapi hari ini dalam makna Natal, saya mau membawa kita melihat benar-benar hidup kita ini. Waktu kita berkata, Yesus lahir bagi saya hari ini. Oh, ada perubahan. Amen. Ya. Yesus mampu merubah hidup kita. Amen. Sekeras apapun, sejelek apapun karakter kita, sedosa apapun hidup yang berdosa ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah mampu merubahnya. Ya. Saya mau katakan, apapun kondisi kita yang kita bawa pada hari ini, di hari yang Natal ini, ya, banyak orang yang tidak bisa beribadah. Benar, saudara-saudara. Kita masih enak di Kalimantan, tapi di daerah-daerah Jawa, ya seperti dulu, ya, pakai live dan lain sebagainya, sulit untuk beribadah. Karena apa? Kondisi sudah seperti ini. Di mana-mana, ya, virus semakin merajalela. Tapi kalau hari ini saya dan saudara-saudara masih bisa beribadah dan bisa menikmati makna perayaan Natal, berarti itu sama dengan kita mau berubah. Tuhan, saya mau berubah. Saya nggak mau seperti dunia ini, keadaan dunia ini, tetapi saya mau berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi perhatikan baik, kehendak kerelaan Allah melahirkan Yesus di palungan. Berarti dalam kehendak dan kerelaan Allah jugalah Allah mau supaya kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia, benar-benar kita mau berubah dari hari ke hari. Sampai kita ketemu tahun depan di Natal yang sama, saudara-saudaraku. Oh, waktu kita jumpa lagi, benar-benar hidup kita ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, Alkitab katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya udah, kita nggak usah ingat yang lalu-lalu. Kalau umpamanya ada kesalahan istri terhadap suami, nggak usah diingat-ingat lah. Masa mau dibawa lagi sampai 2021? Setuju jemaat? Ya. Kalau juga suami ada kesalahan sama istri, sudah ampuni. Yesus mengampuni karena Yesus lahir di palungan hati kita. Saya katakan tadi. Coba saudara bayangkan, ini tempat kotoran dong, binatang, tempat makan binatang. Di situ ada kotoran dan macam-macam. Kita juga kan di hati kita terkadang seperti kotor. Ada macam-macam di hati kita. Ada dosa, ada kekotoran dan macam-macam. Tapi ingat baik, waktu Yesus lahir dalam hidup kita, kita menjadi sesuatu yang berubah, menjadi sesuatu yang baru. Jadi untuk apa lagi kita ingat-ingat kesalahan? Wah, Ma, kamu punya kesalahan. Ma, kamu punya kesalahan. Ingat baik hari ini firman Tuhan. Nggak usah lagi kita ingat-ingat sesuatu yang sudah lalu. Nggak usah lagi. Sekarang kita mau menata kehidupan yang baru ke depan. Katakan amin. Jadi mari jemaat-jemaat Tuhan, izinkanlah benar-benar Yesus lahir dalam palungan hatimu. Supaya apa? Dia membawa engkau kepada satu perubahan yang luar biasa. Haleluya. Satu keadaan yang luar biasa. Ya, ke depan nanti kita menjadi manusia yang baru, manusia yang diubahkan oleh Tuhan. Nggak ingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Kenapa kita mau menata kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, makna Natal pada hari ini yang kedua, dalam poin yang kedua ini, ya. Yang kedua berbicara tentang Allah mau membentuk kehidupan kita ini. Jadi Allah mau membentuk. Saudara-saudara, Nabi Yeremia mendapatkan satu visi daripada Tuhan. Ya. Dan Allah ingin
menggambarkan umat-umatnya ya seperti Allah sebagai seorang penjuna. Ya, dia ingin membuat bejana. Bejana itu terbuat dari tanah liat. Perhatikan baik. Ya, bejana itu terbuat dari tanah liat. Coba kita lihat, kalau saudara bisa melihat ada praktek-praktek, bisa saudara lihat di mana di YouTube juga bisa. Saudara bisa melihat bagaimana orang membuat bejana. Nggak langsung jadi, saudara-saudaraku. Jadi waktu tidak jadi, tidak baik, dia hancurkan lagi, lalu dia mulai perbaiki sampai menghasilkan satu bejana yang berkualitas. Nah, hari ini kelahiran daripada Yesus Kristus mau membentuk dan membaharui kehidupan kita. Kita ini bagaikan bejana. Katakanlah saudara berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya ini kok bejana yang rusak. Ingat, hari ini Yesus lahir mau memperbaiki engkau. Amin. Ingat, hari ini Yesus lahir mau membaharui engkau. Tadi engkau berkata, Tuhan, saya ini bejana yang rusak. Tuhan, saya ini bejana yang tidak baik. Orang kan bisa saja menjudge kita, menghakimi kita, oh kamu begini, kamu begitu. Tapi Tuhan tidak. Perhatikan baik. Tuhan tidak. Hari ini dia mau datang lahir di dalam palungan hatimu. Dan dia mau membentuk engkau menjadi sesuatu yang baru. Ya, oleh karena itu, relakanlah hidupmu, relakanlah palunganmu, mau dibentuk oleh Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Dia mau membentuk kita sehingga, oh inilah bejana yang baik. Kalau di sini ada ya, saya kasih contoh, bisa taruh bunga, orang lihat, oh bagusnya ini bejana. Pot-pot bunga itu yang terbuat dari tanah liat. Waduh, bagusnya, indahnya, cantiknya, orang bisa melihat. Itulah sebenarnya kehidupan saya dan saudara-saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat terakhir. 2 Korintus pasal 4. Sudah dapat? Kita membaca ayatnya yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana, perhatikan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi perhatikan baik, kekuatan Allah yang nyata dalam hidup kita bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus Yesus yang memenuhi bejana hati kita. Mengapa demikian? Karena ternyata bejana hati kita ini, Alkitab katakan, adalah harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya ada harta yang sedang dilihat oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Allah mau lahir dalam hidup kita karena dilihat, oh ini harta yang sangat luar biasa. Ini adalah harta yang sangat indah, tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu tujuan Yesus lahir di dalam bejana hati kita, dalam wadah hidup kita, karena ada harta. Saudara-saudaraku, perhatikan baik. Coba lihat dirimu. Dirimu itu adalah harta yang paling indah. Saya mau lihat diri saya, oh ternyata Tuhan, hari ini saya adalah harta yang paling indah. Untuk apa saya sia-siakan hidup ini? Benar jemaat Tuhan? Untuk apa saya harus sia-siakan kehidupan ini? Kalau harta ini adalah harta yang paling indah, ya, untuk apa kita harus sia-siakan? Nah, disinilah Alkitab mengatakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah. Artinya ada kekuatan Allah, ada keberkatan Allah yang melimpah-limpah lewat peristiwa Natal pada hari ini, lewat kelahiran Kristus hari ini di dalam setiap kehidupan saya dan saudara-saudara. Kita berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan akan menolong kita, membaharui hidup kita, merubah hidup kita menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara. Amin.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa untuk merespon firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita, karena kebaikannya dan kemurahannya, sehingga hari ini kita dapat menikmati berkat daripada Natal tersebut. Puji Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu besar, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Saudara-saudaraku, Allah tidak mau menginginkan hidup kita binasa, tetapi dalam kerelaannya, dalam karyanya, supaya benar-benar palungan hidup kita ini dibaharui oleh Tuhan, dibaharui dan diperbaharui dari hari ke hari, menjadi palungan atau menjadi bencana yang berarti daripada Tuhan. Tuhan tidak melihat kondisi atau keadaanmu pada hari ini. Apapun yang engkau bawa, Tuhan tidak peduli. Tetapi Tuhan mau melihat kerinduan atau kerelaan hatimu mau dibaharui oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, mata kita ke depan. Kita tidak usah lagi melihat hal-hal yang di belakang. Alkitab katakan, kita sudah membaca tadi, yang lalu biarlah berlalu, yang lama biarlah berlalu, yang baru sesungguhnya datang. Ada Kristus Yesus yang lahir dalam palungan hati kita. Dia akan membaharui, dia akan memperbaiki, sehingga benar-benar hidup kita berarti dapat daripada Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup karena kemurahan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini kami hamba-Mu boleh bersama-sama dengan umat-umat ketebusan darah-Mu, boleh memperingati hari Natal, hari peristiwa yang luar biasa. Kiranya momen pada hari ini kami tidak sia-siakan, tetapi di dalamnya ada firman yang kami tangkap, yang kami taruh, yaitu Yesus Kristus yang lahir di dalam palungan hati kami. Engkau akan membawa kami, membaharui hidup kami, sampai kami menjadi gereja yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah seluruh umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan
yang telah beribadah pada hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya.